Oke, happy weekend ya buat kalian semua seluruh subscriber setia di channel ini. Kali ini kita pengen ngebahas lagi aplikasi pinjaman uang online yang limitnya sampai dengan 8 juta rupiah guys. Wow, banyak banget ya. Dan kita akan langsung cross check bagaimana sih kehebatan dari aplikasi yang satu ini. Dan kita akan pengen lihat langsung yang namanya KTA Kilat. Jadi nanti kalian tinggal lihat-lihat saja aplikasinya di Play Store kalian, dan nanti kalian bisa langsung download aplikasinya, dan kita akan lihat berapa sih limit yang diberikan dari aplikasi ini yang katanya 8 juta, benar enggak sih? Terus berapa biaya yang harus kita bayarkan, termasuk di dalamnya biaya administrasi, biaya bunga dan denda dan lain sebagainya. Dan buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di channel ini, silahkan kalian tekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi pemberitahuan untuk video-video terbaru di channel kita secara gratis. Oke guys, langsung aja ini kita udah masuk di aplikasi KTA Kilat, pinjaman uang kilat. Katanya ini dari PT Pendanaan Teknologi Nusa ya. Dan kita pengen lihat bagaimana sih kehebatan dari aplikasi KTA Kilat ini. Dan kita pengen langsung cross check dulu. Kalian boleh skip. Oke nih, kita udah masuk. Dan silahkan buat kalian yang mungkin belum melakukan pendaftaran, kalian isi semua data-data yang dibutuhkan, dan nanti kalian bisa langsung mengajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan usahakan untuk bertanya 1 kali pertanyaan supaya nanti kita langsung bisa bantu jawab ya. Karena untuk di pertanyaan kedua nanti kolom pemberitahuannya sudah berganti. Dan buat kalian yang ingin mengajukan pertanyaan, itu usahakan untuk di kolom komentar yang baru ya, supaya nanti kita dapat notifikasi pemberitahuan untuk bisa balas pertanyaan kalian sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita. Oke, ini kita udah masuk di nominal pinjaman dengan limit tertinggi di aplikasi KTA Kilat ini 8 juta rupiah, yang katanya pelunasan kapanpun, persetujuan cepat dan tenor pinjaman fleksibel. Dan kita pengen klik ajukan sekarang. Katanya di sini ada tips lebih banyak informasi akan membantu meningkatkan skor pinjaman Anda. Apakah Anda akan mencoba? Atau kita ini kayaknya belum masuk ya. Oke, ini kita udah masuk dan kita pengen ajukan sekarang. Dan skor pinjamannya kita itu 220. Jadi kalau kalian nanti pengen skor kreditnya biar lebih bagus, kalian bisa masukkan beberapa data-data yang mungkin dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman di KTA Kilat ini. Dan sebelumnya buat kalian yang mungkin belum punya pengalaman untuk melakukan pengajuan pinjaman uang online, mungkin ada baiknya kalian harus membaca dulu semua persyaratan dan ketentuannya ya. Dan buat kalian yang mungkin sudah berhasil menggunakan, jangan lupa untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan kode virtual akun. Jadi kalau nggak pakai kode virtual akun yang resmi dari aplikasi, jangan lakukan pembayaran. Karena itu sudah pasti berunsur penipuan. Karena hampir semua aplikasi itu sekarang sudah menggunakan kode virtual akun ya. Apalagi yang sudah OJK dan memang dianggap besar ya. Jadi ini kita udah masuk di limit pinjaman untuk di aplikasi KTA Kilat ini. Itu bisa dimulai dari 600 sampai dengan 2 juta rupiah. Dan di angka 5 juta ini masih berwarna hitam tulisannya, belum berwarna biru seperti angka 2 juta yang di atasnya. Itu artinya kita belum bisa melakukan pengajuan pinjaman di atas 2 juta rupiah. Jadi untuk saat ini hampir semua aplikasi pinjaman uang online itu ya seperti kartu kredit ya. Mereka akan lihat mereka akan melihat riwayat pembayaran kita dulu, apakah pernah terlambat atau mungkin terancam gagal bayar atau mungkin bagaimana ya. Jadi untuk di tenor pinjaman 600.000 dengan tenor durasi pinjamannya 30 hari. Jadi untuk di 1.200.000 itu masih 30 hari ya, tenor pinjamannya 1 bulan. Jadi itu yang tertinggi 1.200.000. Jadi nanti kalau kita pinjam 2 juta itu udah bisa pembayaran selama 2 bulan. Jadi kita pengen cek dulu di angka yang 600.000 rupiah. Ini dia angka 600.000 rupiah. Oh, ternyata aplikasi KTA Kilat ini melakukan pemotongan biaya administrasi dan bunganya itu di awal. Jadi kalau kita pinjam 600.000, nanti uang yang akan masuk ke rekening kita itu 480.000 rupiah dengan batas waktu tanggal 28 bulan 10 tahun 2020. Jadi total bunganya dikenakan 23.400. Apakah nanti setelah ingin melakukan pembayaran akan dikenakan biaya lagi? Tapi jika memang tidak, ini sepertinya sudah cukup murah ya. Oh,
100 ribunya lagi kemana ya, untuk biaya apa kira-kira? Karena di sini nggak dijelaskan. Ini kita pinjam 600 ribu rupiah, nanti uang yang kita terima itu 480 ribu, batas waktunya tanggal 28 bulan 10 tahun 2020, nanti total bunganya menjadi 23.400. Berarti di sini kita sudah kehilangan 120 ribu rupiah untuk tenor durasi 30 hari. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian ingin terus melanjutkan atau bagaimana? Ya, kita sudah kasih referensinya kepada kalian sebelum melakukan pengajuan pinjaman uang online ya. Jadi kalau 120 ribu dibagi 30 hari kira-kira berapa ya? Sekitar 4 ribuan lah. Bunganya dari 600 ribu tuh per harinya itu 4 ribu rupiah ya. Itu untuk di limit 600 ribu. Jadi kita pengen ajukan lagi di pinjaman yang sedikit lebih tinggi dari 600 ribu itu ada 1 juta. Dengan tenor durasi pinjamannya juga masih sama selama 30 hari. Ini dia. Kalau kita pinjamnya 1 juta, nanti kita cuman terima sekitar 800 ribu rupiah. Jadi total bunganya ada 39 ribu, berarti dilakukan lagi pemotongan biaya administrasi dan lain sebagainya, pelayanan aplikasi dan lain sebagainya itu sekitar 200 ribu rupiah. Berarti kalau kita pinjam 1 juta, kita cuman terima 800 ribu rupiah. Dan kita masih kepo apakah nanti untuk pengajuan pinjaman pembayarannya itu kita masih dikenakan biaya lagi atau enggak ya. Yuk tonton terus videonya, kita akan bongkar tuntas tentang aplikasi KTA Kilat ini. Kalau untuk masalah limit ini kita sudah cukup apresiasi ya. Soalnya sekarang banyak juga aplikasi-aplikasi raksasa juga sedang meminimalisir limitnya ya. Jadi kalau seandainya seperti aku laku atau mungkin yang lainnya, kalau seandainya kalian punya limit cicilan atau mungkin bisa menggunakan dana cicil, tapi itu otomatis karena masa-masa pandemi corona seperti ini dikurangin sepertinya ya. Itu untuk di angka 1 juta. Kita pengen naikin lagi untuk di angka 1.200.000 dengan tenor durasi 30 hari. Berapa biaya yang harus kita bayar? Kita dikenakan pembiayaan awal itu, di potongan di awal itu sekitar 240 ribu ya. Kalau kita pinjam 1.200.000, nanti uang yang kita terima itu menjadi 960 ribu rupiah dengan total bunganya itu 46.800 rupiah. Berarti uang kita sudah berkurang 240 ribu, itu untuk tenor durasi pinjaman 30 hari ya. Kalau nanti kita pengen pinjam di angka 2 juta dengan tenor 2 bulan, kira-kira berapa ya biaya yang harus kita bayarkan? Jadi nanti saran aku buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman di sini, jangan langsung di limit yang tertinggi. Itu sudah bisa dipastikan tidak akan diloloskan pengajuan pinjaman. Jadi ada baiknya kalian rintis terlebih dahulu seperti kartu kredit ya, mereka akan melihat riwayat pembayaran kita. Kalau saran aku tuh kalian bisa mulai dari yang lebih kecil. Karena ketika nanti kalian tidak telat bayar, riwayat pembayarannya bagus atau tidak mungkin gagal bayar, maka secara otomatis limit-limit itu akan terus bertambah ya, bertambah sesuai dengan kemampuan kita. Ini kita pengen masuk di limit 2 juta rupiah dengan tenor bulanannya itu 2 bulan. Kalau kita cross check seperti ini, biaya layanan di muka kita dikenakan 100 ribu rupiah dan uang yang kita terima nanti 1.900.000. Wah, gitu ya. Berarti cuman dipotong 100 ribu rupiah. Terus nanti kita pinjamnya 2 juta, kita terima 1.900.000 dengan jadwal pembayaran atau tanggal jatuh temponya itu di tanggal 28 bulan 10 tahun 2020. Tanggal 28 bulan 10, oh ya, suatu bulan ya. Ini tanggal 28 di bulan 9. Oke lah, kalau untuk masalah tenor durasi pinjamannya ini kita apresiasi ya untuk di aplikasi KTA Kilat ya. Hanya saja memang itu kan kita pinjamnya 2 juta, nanti dapatnya 1.900.000, nanti kita bayarnya menjadi 2.817.400. Berarti ada sekitar penambahan 800.000 ya. 800.000, 17.400, 817.400. Itu untuk tenor durasi 2 bulan. Ya lumayan banyak juga ya bunga yang harus kita bayarkan untuk di aplikasi KTA Kilat ini ya. Ya itu tuh sih terserah kalian ya. Mau langsung lanjut lagi apa enggak ya silahkan difikirkan terlebih dahulu. Yang penting kita sudah nyampain kalau untuk di aplikasi KTA Kilat ini lebih kurang ya seperti itu. Coba kita pengen coba di apa ya, angka 600.000 aja deh, nggak perlu yang terlalu banyak. Kita coba pinjam di 1 juta bagaimana kira-kira? Ya bolehlah di angka 1 juta dulu, kita klik pinjam sekarang. Dan silahkan kalian masukkan password kalian. Ya, sore ini gua blur. Kita klik.
Oke. Sudah masuk. Nah, ini dia perjanjian pinjamannya, kalian bisa langsung baca-baca dulu. Itu ada apa tadi ya? Oh, biaya pokok. Oke lah, masih seperti biasa. Kita klik OK. Harap dipahami bahwa data yang Anda daftarkan dan kami otorisasi hanya akan digunakan untuk verifikasi pinjaman dan komunikasi tindak lanjut Anda dengan KTA Kilat. Bagus ya. Berarti kalian sudah tunduk pada OJK. Dan tidak akan digunakan untuk tujuan pihak ketiga. Sementara itu segala perilaku peminjaman Anda di KTA Kilat akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Indonesia dan Biro Pinjaman yang telah menjadi sentral bagi industri perbankan dan keuangan. Semua tindakan buruk seperti keterlambatan atau tidak membayar pinjaman, memakai atau mencuri identitas orang lain, penipuan data dan sebagainya akan menghadapi risiko. Oke lah, kita klik OK. Dan cukup mudah ya. Penyelesaian pengajuan. Aplikasi data telah diajukan sekarang dan silahkan menunggu persetujuan. Berapa lama waktu menunggunya? Nanti akan diberitahukan sama pihak aplikasi ya. Jadi mungkin itu dulu, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan buat kalian yang mungkin saat ini masih tertimpa musibah kesusahan masalah keuangan, ya mudah-mudahan bisa segera bangkit kembali untuk melunasi semua masalah hutang-hutang. Dan mungkin buat kawan-kawan yang mungkin masih dirumahkan atau mungkin di PHK ya, mungkin karena masa-masa pandemi virus corona, mudah-mudahan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi dengan penghasilan yang lebih banyak lagi. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.